Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Saya doakan semoga sehat selalu. Kembali lagi dengan saya, Muhammad Aziz Siregar. Di sini saya membuat video presentasi dengan judul perpajakan, yang meliputi yang pertama, dasar-dasar perpajakan. Yang kedua, timbulnya pajak terutang. Yang ketiga, jenis-jenis pajak penghasilan. Yang keempat, pajak bumi dan bangunan atau PBB. Yang pertama, dasar-dasar perpajakan. Pengertian pajak. Pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah yang dilakukan secara wajib, bukan akibat pelanggaran hukum. Pajak dipungut berdasarkan ketentuan yang ditetapkan terlebih dahulu tanpa memperoleh imbalan secara langsung dan proporsional. Tujuan pemungutan pajak adalah agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya dalam menjalankan pemerintahan dan menyediakan berbagai layanan kepada masyarakat. Selain itu, pajak juga dapat didefinisikan sebagai iuran wajib bagi warga atau masyarakat, baik dalam bentuk uang maupun barang, yang dipungut oleh penguasa sesuai dengan norma hukum yang berlaku untuk menutup biaya produksi barang dan jasa guna meraih kesejahteraan masyarakat. Fungsi pajak dapat dibagi menjadi beberapa kategori utama, antara lain, yang pertama fungsi anggaran atau fungsi budgeter. Pajak berfungsi sebagai sumber pemasukan keuangan negara dengan cara mengumpulkan dana dari wajib pajak ke kas negara. Ini bertujuan untuk membiayai pembangunan nasional dan pengeluaran negara lainnya, serta menyeimbangkan pengeluaran negara dengan pendapatan negara. Yang kedua, fungsi mengatur atau fungsi regulasi, yaitu pajak juga berfungsi sebagai alat untuk melaksanakan atau mengatur kebijakan negara dalam bidang sosial dan ekonomi. Contohnya, pajak dapat digunakan untuk menghambat laju inflasi dan mendorong kegiatan ekspor. Yang ketiga, fungsi redistribusi, yaitu pajak dapat digunakan untuk mendistribusikan kekayaan dari yang lebih mampu kepada yang kurang mampu, sehingga membantu mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi dalam masyarakat. Yang keempat, fungsi stabilitas ekonomi, yaitu pajak dapat berfungsi untuk menjaga stabilitas ekonomi dengan mengatur jumlah uang yang beredar dalam masyarakat, serta mempengaruhi tingkat konsumsi dan investasi. Jenis-jenis pajak dapat dikelompokkan berdasarkan beberapa kriteria, antara lain, yang pertama berdasarkan sifat. Dalam hal ini, ada pajak langsung, yaitu pajak yang dibayar langsung oleh wajib pajak kepada pemerintah, seperti pajak penghasilan atau PPH, dan pajak bumi dan bangunan atau PBB. Selanjutnya, pajak tidak langsung, yaitu pajak yang dibayar oleh wajib pajak melalui perantara, biasanya saat melakukan transaksi seperti pajak pertambahan nilai atau PPN, dan pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM. Yang kedua, berdasarkan instansi pemungut. Dalam hal ini, pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat seperti PPH dan PPN. Selanjutnya, pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah seperti pajak kendaraan bermotor atau PKB dan pajak hotel. Yang ketiga, berdasarkan objek pajak. Dalam hal ini ada pajak atas penghasilan, yaitu pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh individu atau badan. Selanjutnya, pajak atas barang dan jasa, yaitu pajak yang dikenakan atas transaksi barang dan jasa seperti PPN dan PPNBM. Yang keempat, berdasarkan subjek pajak. Dalam hal ini ada pajak pribadi, yaitu pajak yang dikenakan kepada individu seperti PPH, orang pribadi. Selanjutnya, pajak badan, yaitu pajak yang dikenakan kepada badan usaha seperti PPH badan. Jadi, dengan pengelompokan ini, pajak dapat lebih mudah dipahami dan dikelola sesuai dengan kebijakan perpajakan yang berlaku. Selanjutnya, asas-asas pemungutan pajak. Asas-asas pemungutan pajak adalah prinsip-prinsip yang menjadi dasar dalam pengenaan dan pemungutan pajak. Berikut adalah beberapa asas pemungutan pajak yang umum diterapkan. Yang pertama, asas keadilan. Pajak harus dipungut dengan cara yang adil, di mana setiap wajib pajak membayar pajak sesuai dengan kemampuannya. Hal ini mencakup keadilan horizontal, atau wajib pajak dengan kemampuan yang sama membayar pajak yang sama, dan keadilan vertikal, atau wajib pajak dengan kemampuan yang lebih tinggi membayar pajak yang lebih tinggi. Yang kedua, asas kepastian hukum, yaitu wajib pajak harus mengetahui dengan jelas berapa besar pajak yang harus dibayar, kapan harus dibayar, dan bagaimana cara pembayarannya. Ini bertujuan untuk menghindari ketidakpastian yang dapat mengganggu perencanaan keuangan wajib pajak. Yang ketiga, asas kemudahan. Pemungutan pajak harus dilakukan dengan cara yang mudah dan tidak memberatkan wajib pajak. Proses administrasi pajak harus sederhana dan tidak rumit, sehingga wajib pajak dapat memenuhi kewajibannya dengan mudah. Yang keempat, asas ekonomis. Biaya pemungutan pajak harus lebih kecil dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh dari pajak tersebut. Artinya, pemerintah harus berusaha agar pemungutan pajak tidak mengganggu kelancaran ekonomi masyarakat. Yang kelima, asas tempat tinggal. Negara memiliki hak untuk memungut pajak atas keseluruhan penghasilan wajib pajak berdasarkan tempat tinggalnya. Wajib pajak yang tinggal di suatu negara dikenakan pajak atas penghasilan yang diterima dari dalam dan luar negeri. Yang kedua, timbulnya pajak terutang. Timbulnya utang pajak terjadi pada saat tertentu yang ditentukan oleh peraturan perpajakan. Berikut adalah beberapa kondisi yang menyebabkan utang pajak timbul.
Yang pertama, perolehan penghasilan. Utang pajak penghasilan timbul ketika individu atau badan memperoleh penghasilan. Pajak terutang dihitung berdasarkan jumlah penghasilan yang diperoleh dalam periode tertentu, dan kewajiban untuk membayar pajak muncul pada saat penghasilan tersebut diterima atau diperoleh. Yang kedua, transaksi jual-beli. Dalam hal pajak pertambahan nilai atau PPN, utang pajak timbul pada saat terjadinya transaksi jual-beli barang atau jasa. Pajak ini dikenakan pada nilai tambah yang dihasilkan dari transaksi tersebut, dan kewajiban untuk membayar pajak muncul pada saat transaksi dilakukan. Yang ketiga, kepemilikan aset. Utang pajak bumi dan bangunan atau PBB timbul berdasarkan kepemilikan aset properti. Kewajiban untuk membayar pajak ini muncul pada saat pemilik terdaftar atas properti tersebut. Yang keempat, kewajiban pelaporan. Utang pajak juga timbul ketika wajib pajak tidak memenuhi kewajiban pelaporan pajak dalam jangka waktu yang ditentukan. Keterlambatan dalam pelaporan dapat mengakibatkan utang pajak yang harus dibayar beserta sanksi administrasi. Yang kelima, penetapan oleh otoritas pajak. Utang pajak juga dapat timbul dari penetapan yang dilakukan oleh otoritas pajak. Setelah wajib pajak melaporkan penghasilannya atau melakukan transaksi yang dikenakan pajak, otoritas pajak akan menghitung dan menetapkan jumlah pajak yang terutang. Kewajiban untuk membayar pajak muncul setelah surat ketetapan pajak diterbitkan. Dengan demikian, utang pajak timbul pada saat-saat tertentu yang berkaitan dengan perolehan penghasilan, transaksi, kepemilikan aset, penetapan oleh otoritas pajak, dan kewajiban pelaporan yang tidak dipenuhi. Cara pengenaan utang pajak kepada wajib pajak. Pengenaan utang pajak kepada wajib pajak dilakukan melalui beberapa langkah dan prosedur yang diatur dalam peraturan perpajakan. Berikut adalah cara pengenaan utang pajak kepada wajib pajak. Yang pertama, penetapan pajak. Utang pajak ditetapkan berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh wajib pajak dalam surat pemberitahuan atau SPT yang disampaikan. Wajib pajak menghitung, memperhitungkan, dan melaporkan pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. Yang kedua, penerbitan surat ketetapan pajak. Jika terdapat ketidakbenaran dalam pengisian SPT atau jika otoritas pajak menemukan data fisikal yang tidak dilaporkan, maka otoritas pajak dapat menerbitkan surat ketetapan pajak atau SKP. SKP ini berfungsi sebagai penetapan resmi mengenai jumlah pajak yang terutang oleh wajib pajak. Yang ketiga, surat tagihan pajak. Setelah SKP diterbitkan, wajib pajak akan menerima surat tagihan pajak yang mencantumkan jumlah pajak yang harus dibayar. Surat tagihan ini menjadi dasar bagi wajib pajak untuk melakukan pembayaran utang pajak. Yang keempat, kewajiban pembayaran. Wajib pajak wajib membayar utang pajak sesuai dengan jumlah yang tertera dalam surat tagihan pajak. Pembayaran harus dilakukan dalam jangka waktu yang ditentukan untuk menghindari sanksi admin. Yang kelima, pengawasan dan penagihan. Otoritas pajak melakukan pengawasan terhadap pembayaran utang pajak. Jika wajib pajak tidak memenuhi kewajiban pembayaran, otoritas pajak dapat melakukan penagihan melalui surat paksa, yang merupakan surat perintah untuk membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Yang keenam, keberatan dan banding. Wajib pajak memiliki hak untuk mengajukan keberatan terhadap SKP yang diterbitkan jika merasa tidak setuju dengan jumlah pajak yang ditetapkan. Proses keberatan ini harus dilakukan dalam jangka waktu yang ditentukan setelah menerima SKP. Dengan demikian, pengenaan utang pajak kepada wajib pajak melibatkan proses penetapan pajak, penerbitan surat ketetapan pajak, pengeluaran surat tagihan pajak, kewajiban pembayaran, pengawasan, dan hak untuk mengajukan keberatan. Selanjutnya, jenis-jenis pajak penghasilan atau PPh. Yang pertama, PPh pasal 15. PPh pasal 15 diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan. PPh pasal 15 merupakan salah satu jenis pengenaan pajak atau pungutan pajak pada industri di bidang penerbangan dalam negeri, pelayaran dalam negeri, pelayaran atau penerbangan luar negeri, serta perusahaan asing. Subjek pajak dalam PPh pasal 15 ini biasanya perusahaan pelayaran dan penerbangan yang ada di dalam negeri serta kantor perwakilan dagang atau KPD di Indonesia yang belum memiliki persetujuan penghindaran pajak berganda atau P3B dengan Indonesia, serta perusahaan yang melaksanakan kegiatan maklar internasional. Yang kedua, PPh pasal 19. PPh pasal 19 merupakan pajak yang dipungut atas penilaian aset tetap yang ketika dinilai kembali terdapat selisih untung dan atau harga beli untuk saat ini jauh lebih murah dibandingkan nilai pasarannya. Sebagaimana yang dimaksud dengan penilaian, yang mana dapat diartikan sebagai revaluasi. Dasar hukum pengenaan pajak ini adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan dipertegas kembali dalam Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan atau Undang-Undang HPP yang mendefinisikan bahwa pajak yang dikenakan pada sebuah penghasilan yang berasal dari wajib pajak atau pribadi dan atau badan penghasilan ini bisa diperoleh dari dalam negeri maupun luar negeri. Yang ketiga, PPh pasal 21. PPh pasal 21 adalah pajak yang dibebankan atas penghasilan baik yang tetap dan teratur setiap bulan yang diterima oleh pegawai seperti gaji dan tunjangan, serta penghasilan yang tidak tetap dan tidak teratur yang diterima oleh pegawai, bukan pegawai, dan peserta kegiatan seperti honor kegiatan, honor narasumber, dan sebagainya.
Yang keempat, PPh pasal 22. PPh pasal 22 diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa PPh pasal 22 adalah bentuk pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan terhadap wajib pajak dan berkaitan dengan kegiatan perdagangan barang dalam pasar internasional yang memperjualbelikan barang-barang mewah. PPh pasal 22 dikenakan kepada badan-badan usaha tertentu, baik milik pemerintah maupun swasta yang melakukan kegiatan perdagangan ekspor, impor, dan reimpor. Yang kelima, PPh pasal 23. PPh pasal 23 adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyertaan jasa, hadiah, bunga, dividen, royalti, atau hadiah dan penghargaan selain yang dipotong PPh pasal 21. Pemotongan PPh 23 dilakukan oleh pihak pemberi penghasilan sehubungan dengan pembayaran berupa dividen, bunga, royalti, sewa, dan jasa kepada wajib pajak, dan bentuk usaha tetap. Yang keenam, PPh pasal 25. PPh pasal 25 adalah pembayaran pajak atas penghasilan yang dibayarkan secara angsuran tiap bulannya dengan tujuan untuk meringankan beban wajib pajak yang kesulitan untuk melunasi pajak terutang dalam rentang waktu 1 tahun. Pembayaran ini harus dilakukan sendiri dan tidak bisa diwakilkan. Yang ketujuh, PPh pasal 26. PPh ini dikenakan atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia, yang mana diterima oleh wajib pajak luar negeri, dengan pengecualian selain bentuk usaha tetap atau BUT yang ada di Indonesia. Yang kedelapan, PPh pasal 29. PPh pasal 29 adalah pajak penghasilan kurang bayar yang terdapat dalam SPT tahunan PPh, yaitu sisa dari PPh yang terhutang dalam tahun pajak yang bersangkutan dikurangi dengan kredit PPh, atau PPh pasal 21, 22, 23, dan 24. Dan PPh pasal 25 dengan dasar hukum Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Subjek PPh 29 adalah wajib pajak pribadi dan wajib pajak badan. Sementara itu, objek pajak PPh 29 adalah penghasilan yang kurang bayar pajak dari SPT tahunan, wajib pajak pribadi, dan badan bersangkutan. Yang kesembilan, PPh pasal 4 ayat 2 atau PPh final. Pajak yang dikenakan pada wajib pajak badan maupun wajib pajak pribadi atas beberapa jenis penghasilan yang mereka dapatkan dan pemotongan pajaknya bersifat final. Istilah final di sini berarti bahwa pemotongan pajaknya hanya sekali dalam sebuah masa pajak dengan pertimbangan kemudahan, kesederhanaan, kepastian, pengenaan pajak yang tepat waktu, dan pertimbangan lainnya. Pajak ini dipotong dari bunga deposito dan tabungan lainnya, serta bunga obligasi dan surat utang negara, bunga simpanan yang dibayarkan koperasi, hadiah undian, transaksi saham, dan sekuritas lainnya. Selanjutnya kita bahas pajak bumi dan bangunan atau PBB. Pajak bumi dan bangunan atau PBB adalah salah satu jenis pajak yang dikenakan atas kepemilikan tanah dan bangunan. Berikut adalah penjabaran mengenai topik pajak bumi dan bangunan. Yang pertama, pengertian PBB. Pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang dipungut atas tanah dan bangunan yang dimiliki oleh individu atau badan. Pajak ini dikenakan karena adanya keuntungan atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi pemilik tanah dan bangunan tersebut. PBB mencakup permukaan bumi, tubuh bumi di bawahnya, serta bangunan yang ada di atasnya. Selanjutnya, objek PBB. Objek pajak dalam PBB adalah bumi dan bangunan yang dimiliki, dikuasai, atau digunakan oleh pemerintah pusat dan daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan. Ini mencakup semua jenis tanah dan bangunan yang ada di wilayah Republik Indonesia. Selanjutnya, klasifikasi PBB. Klasifikasi bumi dan bangunan dilakukan berdasarkan nilai jualnya. Klasifikasi ini bertujuan untuk memudahkan perhitungan pajak yang terutang. Dalam menentukan klasifikasi, beberapa faktor yang diperhatikan meliputi letak, yaitu lokasi tanah dan bangunan yang dapat mempengaruhi nilai jual. Selanjutnya, peruntukan, yaitu tujuan penggunaan tanah dan bangunan apakah untuk hunian, komersial, atau industri. Selanjutnya, pemanfaatan, yaitu cara pemanfaatan tanah dan bangunan yang dapat mempengaruhi nilai. Dan yang terakhir, kondisi lingkungan, yaitu faktor-faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi nilai tanah dan bangunan. Selanjutnya, dasar hukum PBB. PBB diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang memberikan landasan hukum bagi pemungutan pajak ini. Hal ini mencakup ketentuan mengenai siapa yang wajib membayar, cara perhitungan, dan mekanisme pembayaran pajak. Tujuan PBB. PBB bertujuan untuk memberikan kontribusi terhadap pendapatan negara dan daerah, serta untuk mendorong penggunaan tanah dan bangunan secara efisien. Pajak ini juga berfungsi sebagai instrumen untuk mengatur penggunaan lahan dan mendorong pembangunan yang berkelanjutan. Dengan demikian, pajak bumi dan bangunan memiliki peran penting dalam sistem perpajakan di Indonesia, baik sebagai sumber pendapatan negara maupun sebagai alat untuk mengatur penggunaan sumber daya alam dan ruang. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.